Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi an'ama ibadahu bifadlihi wa karamihi ni'aman katsiratan la tuhsa. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'il mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, pertama-tama saya mengajak kepada jamaah sekalian, wabil khusus kepada pribadi saya sendiri, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesungguh hati tanpa basa-basi. Karena kesungguhan dalam bertakwa akan berimplikasi dalam sikap laku taat terhadap syariat dan menghindari dari maksiat. Dan hanya dengan bekal iman serta takwa itulah insyaallah kita dapat menggapai hidup bahagia sejati sejak di dunia ini hingga di akhirat nanti. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini kita berada di penghujung bulan Rajab, salah satu bulan mulia dan istimewa. Di dalamnya banyak peristiwa besar terjadi. Salah satunya adalah Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa itu Allah memperjalankan hambanya yang mulia secara fisik spiritual pada suatu malam yang diberkahi. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keagungannya. Karena itu dalam peristiwa tersebut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat berbagai macam tanda-tanda keagungan Allah dalam alam semesta ini, termasuk segala rahasia-rahasia angkasa luar dan rahasia-rahasia alam gaib. Selain itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merasakan pengalaman pribadi dan pengalaman rohani dengan berjumpa para nabi terdahulu seperti Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Dawud, Sulaiman, Idris, Yahya, dan Nabi Isa. Di antara tanda-tanda kebesaran Tuhan yang diberikan kepada beliau tentu terdapat pelajaran bagi kita umat manusia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam peristiwa Isra Mi'raj yang jatuh pada tanggal 27 Rajab, tepatnya menjelang Nabi hijrah ke Madinah sekitar tahun 621 Masehi, ada hal yang sangat penting bagi semua umat Islam, yaitu perintah sholat 5 waktu. Sholat merupakan rukun Islam yang diperintahkan berkali-kali dalam ayat Al-Quran. Bahkan Imam Al-Nawawi di dalam kitab Faidul Qadir mengatakan bahwa as-sholatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya
orang-orang mukmin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masyhur diceritakan bahwa di antara kejadian istimewa yang mengiringi peristiwa Isra Mi'raj adalah pembedahan hati Nabi oleh malaikat Jibril dan Mikail untuk disucikan dan diisi dengan hikmah dan iman sebelum beliau diisrokan. Kejadian ini tentu mengandung pelajaran dan hikmah yang sangat dalam, bahwa hati adalah hal terpenting dalam diri manusia. Hati merupakan pusat metabolisme keimanan dan ketakwaan. Bagaikan pilot, hati mengarahkan kehidupan spiritual manusia, dan kualitas spiritual itu secara langsung turut menentukan dan mempengaruhi laku sosial seseorang. Dalam salah satu hadis, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Inna fil jasadi mudghatan, idza saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb." Sesungguhnya di dalam tubuh seseorang terdapat segumpal daging. Apabila gumpalan itu baik, maka baik seluruh tubuh. Namun jika gumpalan itu jelek, maka rusak pula seluruh tubuh. Ingatlah, gumpalan itu adalah hati. Hadis ini disepakati oleh kesohihannya oleh semua ahli hadis. Hadis di atas menegaskan betapa hati memiliki posisi penting bagi tubuh dan diri manusia. Ia menjadi penentu baik dan buruknya tubuh dan diri manusia. Karena itu dalam sebuah makalah ditegaskan, al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu. Fa idza saluhal qalbu saluhar ra'iyatu, wa idza fasadal qalbu fasadar ra'iyatu. Hati adalah bagaikan raja, dan bala tentaranya adalah anggota tubuh manusia. Jikalau hati baik, maka baik pula rakyatnya. Namun jika hati rusak, rusak pula seluruh rakyatnya. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Menjaga hati agar tetap bersih adalah perkara yang sangat penting mengalahkan berbagai perawatan anggota badan lainnya. Karena itu menyehatkan hati dan meriasnya harus lebih diutamakan daripada merias wajah, bersolek, bahkan daripada mengasah otak. Inilah yang sering dilupakan. Hati seringkali tidak lagi menjadi panglima dalam kehidupan. Kedudukannya digantikan oleh otak yang mengandalkan penalaran logika dan rasio. Padahal berbagai pertimbangan keadilan dan kebenaran sumbernya adalah hati, bukan otak. Karena itu tidak salah apa yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, istafti qalbak walau aftauka wa aftauka wa aftauka. Mintalah petunjuk pada hati nuranimu, walaupun mereka memberikan petunjuk kepadamu, walaupun mereka memberikan petunjuk kepadamu, dan walaupun mereka memberikan petunjuk kepadamu. Lalu bagaimana cara merawat hati dan menghiasinya agar tetap jernih dan mampu menjadi pelita bagi diri dan lingkungan? Yang pertama, hati harus dijaga dari segala hal yang dapat mengotorinya, yaitu sifat riya, ujub, takabur, serta hasad. Riya adalah pamer, dan yang menurut Al-Ghazali adalah mencari kedudukan di hati manusia dengan cara melakukan ibadah dan amal. Dengan kata lain, riya selalu mengajak manusia untuk mencari modus dalam setiap perbuatan dan amalnya. Ujub adalah sifat merasa diri serba berkecukupan dan berbangga hati atas nikmat yang ada, dan lupa jika kelak akan sirna. Ujub merupakan induk dari sifat takabur. Bedanya, kalau takabur berdampak pada pihak yang lain, sedangkan ujub dampaknya terbatas pada diri sendiri. Takabur adalah merasa dirinya lebih sempurna dari yang lain. Kesombongan adalah maksiat pertama yang dilakukan oleh makhluk bernama iblis kepada Allah, dan karena kesombongannya iblis dilaknat dan diturunkan dari surga. Sedangkan hasad atau iri dengki adalah perasaan tidak suka atas nikmat yang diterima orang lain. Dalam kitab Risalah Al-Qursyairiyah dijelaskan, orang dengki adalah orang yang tak beriman, sebab dia tidak merasa puas dengan takdir Allah.
Sementara ulama yang lain berpendapat orang yang dengki adalah orang yang selalu ingkar karena tidak rela jika orang lain mendapatkan kenikmatan. Iri dan dengki merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya karena bisa melumatkan semua kebaikan bagaikan kayu bakar kering dilalap api yang membara. Nabi pernah bersabda, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasadat yakulul hasanat kama ta'kulun naro al hatoba." Awas, berhati-hatilah kalian semua terhadap sifat iri dengki, karena ia bisa memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Yang kedua, hati harus dihiasi dengan sifat-sifat terpuji. Imam Al-Ghazali dalam kitab Mizanul Amal berpesan, hendaknya hati dihiasi dengan 4 induk kesalehan, yaitu hikmah atau kebijaksanaan, iffah kesederhanaan, syaja'ah keberanian, dan adalah keadilan. Kerelaan memaafkan orang yang telah menzoliminya adalah kesabaran dan keberanian yang sempurna. Kesempurnaan iffah terlihat dengan kemauan untuk tetap memberi kepada orang yang terus berbuat kikir terhadapnya. Sedangkan kesediaan untuk tetap menjalin silaturahim terhadap orang yang sudah memutuskan tali persaudaraan adalah wujud dari kesempurnaan ihsan. Itulah sifat-sifat mulia yang harus menghiasi hati kita semuanya. Semoga di bulan Rajab yang mulia ini kita bisa menjaga kebersihan dan kesucian hati serta menjaga sholat sebagai sarana mi'raj menuju hadirat ilahi Rabbi. Sebab hanya dengan hati yang bersih dan suci sholat kita akan diterima, dan dengan hati yang bersih dan suci pula kita bisa kembali kepadanya dengan selamat sentosa. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.